Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga hari ini kita juga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 4. Yang pertama, kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita akan belajar kondisi masyarakat Indonesia pada masa awal pergerakan nasional. Bangsa Indonesia mengalami berbagai penderitaan akibat penjajahan. Kondisi ini mendorong berbagai perlawanan di berbagai daerah. Perlawanan ini digerakkan oleh kaum bangsawan, pemuka agama, pedagang, hingga petani. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengangkat senjata. Akan tetapi, berbagai perlawanan tersebut mengalami kegagalan. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, hanya bergantung pada pimpinan. Yang ketiga, perlawanan belum terorganisasi. Yang keempat, persenjataan yang digunakan masih tradisional. Dan yang kelima, yaitu pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik adu domba. Nah, belajar pada kegagalan tersebut, pada awal ke-22 strategi perjuangan Indonesia mulai berubah. Perubahan tersebut ditandai dengan berkembangnya organisasi kebangsaan yang bergerak di bidang politik, sosial, dan pendidikan. Masa perjuangan baru ini disebut dengan masa pergerakan nasional. Kemudian gerakan nasional yang pertama yaitu pergerakan nasional pada tahun 1908 sampai 1920. Gerakan nasionalisme pada masa ini berorientasi memperbaiki kehidupan sosial dan budaya. Pada periode ini, nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik. Organisasi yang muncul pada masa ini yaitu ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, dan Trikoro Darmo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang muncul di Indonesia. Pembentukan Budi Utomo dilatar belakangi ide dana pelajar yang dikemukakan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selanjutnya, pada Mei 1908, Sutomo dan para mahasiswa Stovia mendirikan Budi Utomo. Saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pergerakan yang kedua yaitu pergerakan nasional pada tahun 1920 sampai 1930. Organisasi yang terbentuk pada masa ini bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang terbentuk pada masa ini antara lain Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut bergerak secara non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga yaitu pergerakan nasional pada masa 1930 sampai 1942. Berdirinya sebagai organisasi pada masa radikal mendorong pemerintah Hindia Belanda bersikap represif. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi nasional di Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Organisasi nasional Indonesia bersikap kooperatif atau bersedia bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Sikap ini dilakukan agar organisasi yang dibentuk tidak dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang terbentuk pada masa ini diantaranya yaitu Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia. Selain organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut, masih banyak organisasi yang berdiri pada masa pergerakan nasional. Organisasi yang terbentuk bersifat kepemudaan, keagamaan, dan kedaerahan. Organisasi tersebut diantaranya yaitu Muda Kristen Jawi, Persatuan Umat Islam, dan Majelis Islam A'la Indonesia.
Pelajaran selanjutnya yaitu pendidikan Pancasila dan warga kenegaraan. Pada mata pelajaran ini kita akan belajar keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi dan hanya digunakan pada wilayah tertentu. Berikut beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama, Provinsi Aceh. Bahasa daerah yang digunakan yaitu bahasa Aceh, Gayo, dan Alas. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Utara, ada Batak, Toba Karo. Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggunakan bahasa Jawa. Jawa Timur menggunakan bahasa Madura, Jawa, Tengger, dan Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Nah, untuk bahasa-bahasa di daerah yang lain, kalian dapat mencarinya sendiri di internet ataupun di buku paket kalian masing-masing. Yang nomor 2 yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah kelakuan yang turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga melekat pada pola hidup masyarakat. Nah, terdapat beberapa bentuk adat istiadat antara lain sebagai berikut, yaitu upacara adat perkawinan, kemudian upacara labuan atau syukuran terhadap hasil panen, dan upacara adat kematian seperti ngaben di Bali. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Kekerabatan merupakan hubungan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Sistem kekerabatan yang ada di Indonesia antara lain yaitu sistem kekerabatan parental. Sistem kekerabatan ini adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Sistem kekerabatan ini biasanya berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. B yaitu sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah. Sistem kekerabatan patrilineal berlaku pada masyarakat Batak dan Bali. C. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan matrilineal berlaku pada masyarakat Minangkabau. Kemudian yang keempat, kesenian daerah. Setiap suku bangsa memiliki kesenian daerah yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. Kesenian daerah dapat berupa lagu daerah, alat musik tradisional, dan tarian daerah. Untuk contohnya, di Jawa Barat ada lagu daerah Tokecang, alat musik tradisionalnya dari Jawa Barat itu ada angklung, kemudian tari daerah dari Jawa Barat yaitu ada tari jaipong, tari topeng, dan tari merah. Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh lagu daerah, alat musik tradisional, tarian daerah dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kalian dapat mencarinya sendiri baik di internet ataupun di buku paket kalian. Ini tugas 4. Sebutkan sikap yang harus dilakukan agar menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, pada tugas ini kalian dapat mencarinya di buku pegangan siswa kalian masing-masing, ataupun kalian juga dapat mencarinya di internet. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.